Ya, baik. Kita makan sebentar ya. Hmm. Ini juga belum ya. Jelasin dikit ya. Saya tuh, saya tuh setiap mata kuliah saya upayakan pasti saya akan vikonkan ya rekan-rekan ya. Tuh ya, saya ulang lagi. Apalagi karena saya nggak koordinatornya, ya, jadi saya nggak bikin video saya gitu kan. Bukan saya yang bikin video, sehingga saya harus vikonkan gitu ya sebagai tanggung jawab saya mengajarkan teman-teman semua. Baik, rekan-rekan kita masuk ke materi sebenarnya tadi tuh ya. Sebenarnya harusnya tadi sebelumnya tapi udah diajarin dulu. Jadi manajemen kredit lanjutan ya. Nah, mengapa kredit itu menjadi pusat kehidupan perbankan gitu kan? Nah, tadi eh, saya sudah sampaikan ke rekan-rekan ya, kan perbankan itu sebenarnya eh, dapat duitnya itu adalah dari proses kredit ini, rekan-rekan. Dari kredit ini ya. Kenapa? Ya itu tadi kredit itu kan tulang punggung operasional perbankan ya. Terus kemudian juga eh, apa namanya kredit ini ya tentu saja juga bisa mendorong perekonomian ya kan. Kadang kan kredit itu kan dipakai untuk kredit produktif ya kan bisa mendorong perekonomian. Kemudian juga eh, manajemen kredit ini menjadi salah satu strategi utama dari perbankan yang terus-menerus apa namanya dipelajari, kemudian disesuaikan gitu dengan kondisi yang ada gitu. Nah, contoh kasus rekan-rekan, ini jadul sih ya, tahun 97 ya, tahun 97. Di 97 itu ada eh, kredit eh, kredit terhadap pangsa kredit terhadap total aset bank umum di Indonesia itu mencapai 80,7%. Ya, pangsa umum itu berarti eh, eh, konsumennya lah, pangsanya gitu kan tahun 80 eh, tahun 97 itu 80,7. Nah, ketika ekonominya guncang gitu kan, banyak debitur tuh gagal bayar sehingga memicu lonjakan NPL. Sebentar ini udah aku rekam ya. Oh, udah ya. Nah, terus kemudian di Indonesia itu terjadi NPL-nya pada tahun itu adalah 106,4 triliun gitu kan. Di Thailand itu 35 miliar, di Korea Selatan 65 miliar. Nah, itulah ya. Saya besar di tahun itu gitu. Saya kuliah semester pertama tuh di tahun itu 98 ya gitu. Saya tahu persis di mana eh, yang tadinya eh, dia itu ngutang berapa ya? Di bank gitu mungkin dia ngutang 1 juta gitu. Jadi berapa yang dia bayar besar banget bunganya. Apalagi ketika itu eh, di Indonesia ya kan banyak juga tuh katanya yang nggak saking nggak kuat ya bunuh diri ya gantung diri gitu. Dan itu terjadi sama eh, pengusaha-pengusaha teman-teman gitu. Jadi dia harus bayar gitu sesuatu yang nggak dia pinjam gitu. Dan itu kalau enggak ya akan bertambah gitu. Itu luar biasa banget tahun 98 ada nggak sini teman-teman yang seumuran saya ya? Ya, saya beruntung tuh waktu itu di Semarang ya rekan-rekan. Tapi Semarang pun juga tidak luput dari eh, demonstrasi brutalisme gitu, vandalisme, pembunuhan terhadap etnis tertentu kan gitu. Terus kemudian di Jakarta itu benar-benar deh itu teman saya di Jakarta waktu itu cerita itu nggak berani keluar rumah ya karena kondisinya memang dia di pusat kota waktu itu ya gitu. Terus kemudian penggunaan kredit oleh bank gitu kan kreditnya untuk pengadaan eh, modal atas proyek atau capital budgeting loan ya. Contohnya untuk pembangunan pabrik baru, pembelian mesin produksi, investasi dalam proyek infrastruktur. Kemudian untuk modal kerja ya. Kemudian untuk pembelian surat berharga, kemudian untuk pembelian barang-barang barang jasa konsumtif. Nah, jangka waktu kredit itu ada yang jangka pendek, jangka menengah itu lebih dari 1 tahun tapi nggak sampai 5 tahun dan
jangka panjang lebih dari 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Ya. Biasanya kalau untuk jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Jadi misalnya kayak apa? Kayak pembayaran gaji, modal kerja, nah kan modal kerja kan gaji gitu kan. Pembayaran-pembayaran yang sifatnya jangka pendek ya. Gitu. Kategorinya cepat cair, bunganya tinggi ya. Justru kalau ketika durasinya lebih pendek, bunganya lebih tinggi. Kemudian jangka menengah itu 1 sampai 5 tahun. Tujuannya adalah untuk membiayai investasi produktif atau pengembangan usaha. Contoh kreditnya adalah kredit investasi jangka menengah, membutuhkan anggunan ya. Jangka panjang 5 sampai 10 bahkan lebih dari 10 tahun ya. Membiayai investasi besar dan strategis. Contohnya KPR gitu dan sebagainya. Nah, jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi yang pertama adalah kredit real estate atau KPR ya. Kredit pemilikan rumah gitu, kredit pembangunan apartemen gitu kan, rumah susun dan sebagainya. Kemudian ada kredit perdagangan dan industri, yaitu kredit misalnya kayak seperti memberikan kredit untuk modal kerja ya, pembelian mesin, ekspansi usaha. Kemudian kredit perorangan ya diberikan kepada individu untuk pemenuhan pribadi. Kemudian kredit pertanian ya, kredit kepada lembaga keuangan ada ya. Jadi kredit yang diberikan kepada lembaga keuangan lain, padahal dia juga lembaga keuangan, tapi ada juga ya dia pinjam juga ya ke bank gitu, seperti koperasi simpan pinjam, lembaga pembiayaan, perusahaan fintech ya. Kredit lain-lain ya, yang contoh kayak kredit proyek pemerintah multiguna ya. Batas maksimum pemberian kredit ya berdasarkan OJK ya atau Bank Indonesia ya. Em, Batas maksimum kredit itu yang boleh diberikan kepada bank itu satu pihak, misalnya satu perusahaan atau satu grup usaha, satu sektor usaha tertentu, misalnya sektor-sektor apa, properti, pertambangan gitu kan. Yang tadi ini nomor dua, mengurangi resiko bermasalah atau non-performing loan ya. Nah, rumus dari loan LDR nih, LDR ada nih. LDR itu adalah loan to deposit ratio ya atau liquid ratio. Rumusnya adalah total kredit yang disalurkan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali 100%. Nah, ini tujuannya adalah menilai kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dari dana yang dimiliki. Batas umumnya jika LDR-nya itu 78 sampai 92 berarti dikatakan dia ideal. Kalau dia itu LDR-nya terlalu tinggi di atas 92 berarti likuidasinya tertekan. Ya, likuidasi itu tertekan berarti apa namanya? NPL-nya banyak gitu ya, banyak banget nih yang utang gitu kan. Kalau di LDR-nya terlalu rendah, berarti ya bank itu nggak berhasil untuk menyalurkan kredit gitu. Nggak ada yang mau minjem ke dia gitu, di bawah 78%. Bunga kredit ya, bunga kredit ada yang ada bunga flat rate namanya. Itu dia itu tetap gitu ya, eh, bunga setiap bulan itu tetap dari jumlah pinjamannya gitu kan. Nah, fix ada flat rate gitu kan. Ada yang namanya sliding rate ya. Jadi pembayaran bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya ya, sehingga angsuran cicilan bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman. Nanti kita lihat ya perbedaan antara flat rate dengan sliding rate. Ada lagi floating rate ya. Floating rate itu berarti menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga tingkat suku bunganya bisa berbeda. Nah, ini sering nih terjadi floating rate gitu kan. Jadi ketika di awal kadang diberikan promo gitu kan murah, bunganya cuma segini gitu, 3%, 2% gitu, bahkan 0% gitu kan. Tapi habis itu floating rate-nya itu semaunya dewe gitu kan. Padahal kan ada acuan deh, tapi semaunya dewe gitu. Ini floating rate. Nah, kita ilustrasi ya untuk penghitungan bunga kredit. Tanggal 20 Maret 2021, Tuan Wahyu mendapatkan persetujuan pinjaman investasi senilai 12 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Bunga yang dibebankan 15%. Gimana nih kita bandingkan dengan metode eh, flat dengan sliding rate aja dulu ya. Jadi rumus bunganya berarti
Total bunganya berarti gimana? Pokok pinjaman ya dikali dengan suku bunga ya dikali dengan jangka waktu dalam bulan ya. Biasanya kalau ini kan suku bunga ini kan dalam dalam tahun ya. Kita lihat dulu ya. Jadi ya cicilan bulanannya adalah pokok pinjaman dibagi dengan jangka waktu. Cicilan bulanannya adalah pokok pinjaman dibagi dengan jangka waktu ditambah ya total bunga dibagi jangka waktu ya kan. Pokok pinjaman itu 12 juta. Bunga per tahunnya 15%. Berarti kamu bagi dengan 12 jadinya 1,25% ya kan. Jangka waktunya cuma 6 bulan, teman-teman. Berarti total bunganya dari pokok pinjaman ya dikali dengan bunganya, tapi kita bagi dengan tadi kan 1,25 ya, kita bagi dengan 12 gitu kan. Kemudian dikalikan 6 kan gini. Ini kali ini kan 1,25 ya dikalikan 6 kan gitu. Tinggal ini aja sebenarnya dikali ini. Apa ini dikali 1,25 ya. Ini, ini dibagi 6. Ini dibagi 6 ya. Eh, sebentar. Ya kan bener kan? Ini 15 ini kan 1,25 dikali 6 kan gitu. 12 juta dikali 1,25% ya. Heeh. Nah, terus kemudian cicilan pokoknya ini kita bagi per bulan. Nah, bagi per bulan kan 2 juta, teman-teman. Bunganya 900.000 dibagi 6, 150.000. Nah, kalau flat begitu. Pelajaran kita waktu SD, SMP, SMA, teman-teman. Waktu TK. Untuk zaman kita dulu itu yang diajarin ke siswa itu yang flat. Ya, cara ngitungnya kayak gitu. Nah, kalau sliding beda lagi. Sliding tuh, ya kan dia kan tergantung dengan pembayaran ya, cicilan ya. Jadi tiap bulan nanti akan berbeda. Contoh nih, cicilan pokoknya 12 juta ya kan berarti kalau dihitung per bulannya kan 2 juta kan gitu. Nah, kita hitung dulu bunganya. Bunganya kan berarti 12 juta dikali bunga per bulan ya. Bulan pertama kan berarti tadi kan 15% dibagi dengan 12, 1,25% ya. Kita kalikan dengan 12 juta dapatnya 150.000 ya kan. Nah, jumlahin deh tuh. Berarti pokoknya ditambah bunganya 2.150.000. Nah, nanti di bulan kedua ya teman-teman, bulan kedua nanti 12 juta itu dikurangi dengan yang apa namanya pokoknya ya, cicilan pokoknya kan 2 juta, ya kan? Sisanya, ini di sisanya kan berarti 10 juta ya. 10 juta ini rekan-rekan dikalikan lagi dengan bunga satu bulannya. Berarti 15% dibagi 12, 1,25. Dapatnya adalah 10 juta dikali 1,25, 125.000. Berarti cicilan bunga, bulan keduanya adalah 2 juta. Kan 2 juta harus dikeluarin ditambah yang berbeda bunganya ya teman-teman 125.000 2 juta 125.000 gitu. Kemudian bulan ketiga berarti kan 12 juta dikurangin pokok yang sudah dibayar kan berarti sudah dua kali cicilannya kan. Berarti 4 juta ya. Ini 8 juta dikali dengan 15% dikali 12 1,25%. Dapatnya adalah 100.000. Berarti angsuran ketiga bayaran 2.100.000. Nah, rekan-rekan nih bisa dilihat seperti ini ya. Nanti coba lakukan simulasi. Ternyata ya terdapat perbedaan yang cukup besar nih ya antara flat rate dan sliding rate ya. Kalau flat rate ya ini dapatnya 12.900.000 jadi bunganya 900.000. Tapi kalau sliding rate bunganya cuma 525.000. Selisihnya adalah 375.000. Lebih murah dengan menggunakan sliding rate. Terima kasih. Apalagi ya? Oh, nah, nah, kita kita kan ada kuliah keuangan lagi ya. Sih. Sebentar. Oh, laporan rugi laba ya. Temuan terakhir kali ya. Laporan rugi laba ya. Laporan rugi laba. Oh ya, ini sini. Masih manajemen perbankan, teman-teman. Maaf ya.
12, 13. Manajemen keuangan. Laporan keuangan. Manajemen perbankan. Ya. Ini rekan-rekan ya. Ini kita masuk sini ya. Hmm. Ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Kita masuk ke sini ya.